Mana? Mana? Aduh! Yeay! Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 223060, studi atau jurusan manajemen. Saya dari kelas RA6 semester 6. Saya di sini akan memenuhi sebuah tugas UTS yaitu manajemen produktivitas dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabduhi SEMM. Oke, baik, langsung saja ke materinya. Selama pembelajaran mata kuliah manajemen produktivitas, di sini juga manajemen produktivitas adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan output dengan efisien. Ini mencakup penggunaan sumber daya manusia, teknologi, dan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu yang pertama faktor teknis dengan meliputi teknologi terbaru, tata letak pabrik, dan metode produksi yang efisien. Lalu yang kedua faktor organisasi, yaitu struktur organisasi, pembagian tugas, dan komunikasi internal yang baik. Yang ketiga yaitu faktor personil, yaitu kualitas dan keterampilan karyawan, motivasi, serta kepuasan kerja. 4 yaitu faktor keuangan dengan pengelolaan anggaran dan investasi dalam pelatihan serta teknologi. Lalu yang keempat, faktor lingkungan adalah kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan infrastruktur yang mendukung. Lalu di sini ada contoh-contoh penerapan manajemen produktivitas. Yaitu yang pertama, pelatihan karyawan, mengadakan program untuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kepatuhan karyawan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efisien. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi, yaitu mengimplementasikan perangkat lunak manajemen proyek untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar tim. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu menggunakan indikator kinerja untuk menilai produktivitas karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sini juga ada strategi untuk meningkatkan manajemen produktivitas, antara lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan, yaitu dengan memberikan insentif dan penghargaan untuk kinerja yang baik. Lalu yang kedua yaitu menerapkan metode kerja yang efisien dengan mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen waktu dan sumber daya. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang pasif, yaitu
membangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Dengan adanya penerapan manajemen produktivitas secara efektif, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkat. Lalu di sini juga untuk mencapai hasil yang optimal dalam manajemen produktivitas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, analisis SWOT. Dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami posisi organisasi dan merumuskan strategi yang tepat. Yang kedua yaitu benchmarking, kerja membandingkan praktik dan kerja dengan industri lain dalam industri yang sama untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga ada feedback keberlanjutan, yaitu menerapkan sistem umpan balik yang memungkinkan karyawan untuk memberikan masukan tentang proses dan kebijakan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara keberlanjutan ya. Nah, di sini juga ada perencanaan produktivitas. Apa sih produktivitas? Produktivitas yaitu salah satu faktor penting untuk keuntungan, faktor penting untuk tunjangan kepentingan hidup suatu perusahaan dengan cara menganalisa dan mengeluarkan evaluasi yang dapat didasarkan atas tingkat unjuk kerjanya selama periode tertentu. Dalam dunia industri, khususnya industri besar, yaitu produktivitas kerjanya. Kinerja yang baik serta efisiensi tinggi yang memungkinkan setiap perusahaan dapat bersaing di pasar tetap bertahan hidup. Karena itu, tidaklah dapat menjalankan segala aktivitas perusahaan dengan baik. Apabila menghadapi masalah kurangnya aktivitas juga dapat banyak dikatakan dengan beberapa bahan dan waktu untuk mencapai proses kerja, untuk kuantitas dan kuantitas dari hasil kerja. Productivity improvement adalah kemampuan karyawan tak kemasan berkualitas yang sesuai dengan standar ketentuan customer. Lalu pihak manajemen juga melakukan pengukuran produktivitas hanya dengan cara menilai hasil kerja yang berdasarkan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh serta kemampuan industri tersebut. Tentang produktivitas, sebuah perusahaan X bergerak di bidang fotografi dan flexible packing yang berkolaborasi di Surabaya SKT Frankfurt atau SIER. Kegiatan utamanya adalah mencetak dan dilanjutkan pada tahap berikutnya, di mana evaluasi dan perencanaan ini merupakan tahapan sebelum mencapai tahapan perbaikan produktivitas dalam siklus. Di sini juga ada productivity improvement dan sustaining. Productivity improvement dan sustaining adalah tantangan untuk menjadi sebagai pendorong produktivitas. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara lain
yaitu hasil kerja dan sumber daya yang digunakan. Tentang produktivitas, sebuah perusahaan es bergerak di bidang fotografi dan fleksibel packing yang berkolaborasi di Surabaya SKT Frankfurt atau SIER. Kegiatan utamanya adalah mencetak kemasan berkualitas yang sesuai dengan standar ketentuan customer. Lalu pihak manajemen juga melakukan pengukuran produktivitas hanya dengan cara menilai hasil kerja yang berdasarkan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh serta kemampuan industri tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pada siklus produktivitas peneliti hanya menyelesaikan tahap pengukuran. Untuk itu akan dilanjutkan dan akan dikembangkan dan dilanjutkan pada tahap berikutnya, di mana evaluasi dan perencanaan ini merupakan tahapan sebelum mencapai tahapan perbaikan produktivitas dalam siklus produknya. Di sini juga ada productivity improvement dan sustaining. Productivity improvement dan sustaining adalah tantangan untuk menjadi sebagai pendorong produktivitas. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara lain, yaitu hasil kerja dan sumber daya yang digunakan. Produktivitas juga dapat banyak dikatakan dengan beberapa bahan dan waktu untuk mencapai proses kerja, untuk kuantitas dan kuantitas dari hasil kerja. Productivity improvement adalah kemampuan karyawan memberikan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan dengan waktu yang singkat, atau dapat memberikan hasil kerja yang banyak daripada sebelumnya. Lalu ada harapan secara efektif dan efisiensi. Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa. Untuk menentukan tujuan yang efektif, rencana, aplikasi penggunaan, cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber efisien dan tetap menjaga adanya kualitas tinggi. Produktivitas mengikut serta penggunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan barang modal teknologi, manajemen, informasi, dan energi. Nah, pembahasan terakhir yaitu upaya peningkatan produktivitas. Produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Salah satunya adalah metode overall equipment effectiveness. Sementara identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan pendekatan layan production. Produktivitas juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan industri atau UMKM dalam menghasilkan atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Mungkin sampai sini pembahasan dari saya terkait tugas UTS manajemen produktivitas. Maaf kalau ada salah atau kekurangan dalam bahasa. Maaf kalau ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Assalamualaikum.